Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang transport layer ya dalam sesi ini. Ya, objektifnya adalah menjelaskan pentingnya transport layer, mendeskripsikan peran dua protokol layer, TCP dan UDP, menjelaskan fungsi layer transport meliputi reliability, port addressing, dan segmentation. Menjelaskan bagaimana TCP UDP menjalankan fungsi transport layer. Identifikasikan kapan harus menggunakan TCP dan UDP. Di dalam layer OSI layer, transport ini di layer keempat ya, memfasilitasi dari application dan network data. Nah, transport layer perannya adalah mengatur komunikasi end-to-end. Setiap host bisa data memiliki satu aplikasi yang memanfaatkan network untuk komunikasi. Terus kemudian membuat segmen data. Jadi batas ukuran, karena ada batas ukuran data dalam satu layanan data unitnya ya. Jadi kita lakukan segmentasi ya di dalam transport layer. Nah, kemudian transport layer juga perannya adalah mereassembling data. Tadi kan data dari sisi pengirim di segmen jadi dipecah, kemudian di penerima akan digabungkan kembali. Kemudian juga melakukan identifikasi aplikasi, jadi supaya target dan pengirim dari transport di pengiriman ini lebih jelas. Nah, ini kalau kita lihat salah satunya juga memultiplex atau mendemo. Multiplexing artinya kita bisa di transport layer ini membagi data itu ke dalam networknya seperti apa. Terus kemudian dari network nanti digabungkan kembali ya. Jadi sumbernya ke berapa output. Peran transport layer adalah memastikan pengiriman, jadi reliable dari pengiriman ya, data korup dan sebagainya di transport layer lah, ini yang membuat memastikannya. Terus kemudian urutan dari data yang diterima untuk mencapai tujuan ya, jadi untuk misalnya data flow control untuk mengukur kecepatan. Kalau memori di tujuan terbatas ya jangan dikirim terus gitu. Nah, kita lihat bahwa ada dua transport layer, yaitu protokolnya adalah TCP dan UDP. TCP ini ada perbedaannya ya. Ini ada connection, ada mulai data hilang, sequencing, segmented ya, PDU bisa segment, bisa 20 byte. Ini biasanya dipakai untuk web, email, file transfer. Kalau WDP cepat tapi tidak reliable, dia tidak pakai connection, langsung aja main kirim aja, tidak ada pengiriman ulang, tidak ada sequencing ya, sesuai data dia yang diterima ya. Kalau di PDU disebut processing data unitnya disebut datagram ya, hanya 8 bytes, tertentu oleh video streaming atau flight ya. Ini perbedaan dua-duanya aplikasi mempunyai perbedaan cara mengirim data dan sebagainya menggunakan protokol yang berbeda. Yang dalam hal transport layer ada yang namanya disebut port addressing atau pengalamatan port ya. Ini ada organisasi IANA yang sebagai berwenang mengalokasi IP, juga berwenang untuk mengassign part number untuk aplikasi. Port yang sudah dikenal ada 3, namanya well known port antara 01 sampai 1023. Kemudian register port adalah 1024 sampai 49151, itu yang bukan untuk umum ya, ini untuk umum. Dynamic port digunakan sebagai dynamic di sisi klien. Nah, pengalamatan port itu bisa digunakan seperti DNS, NNP, menggunakan TCP dan UDP. Ini beberapa yang digunakan oleh port addressing.
Nah, kita kenali dulu transport protokol layer. Di transport layer ada TCP. TCP membangun koneksi menggunakan connection oriented. Ada acknowledgement-nya, ada transmisi ulang. Ini mengimplementasikan diimplementasikan dalam field yang di dalam segmen TCP. Kekurangannya adalah timbul traffic yang cukup sibuk gara-gara proses yang di atas. Nah, ini header dari TCP ada seperti ini. Nah, ada port number, ada destination port, sequence number, analysis port, dan window size ini yang di header disimpan di dalam TCP. Nah, kemudian setiap service akan desain manual sebuah port number. Tidak boleh menggunakan port yang sama, jadi harus saling komunikasi ini, sumber portnya sama. Ada three-way handshaking di dalam transport TCP. Dia akan mengecek ada tidaknya mesin tujuan, apakah menjalankan aplikasi sesuai dengan port tujuan, menjalin komunikasi dengan port tujuan. Ini seperti ini, jadi 3 kali, makanya disebut three-way handshaking. Nah, untuk menyelesaikan ada kirim namanya two-way handshake, mengirim acknowledge dan fin kalau udah selesai, 2 arah saja. Nah, untuk acknowledgement atau pemberitahuan, pengirim memberitahu ada bahwa data nanti diterima. Terus ada nomor urut dari data karena ada disegmentasikan ya, jumlah bitnya di sequence-nya. Kemudian ada acknowledgement yang diharapkan. Seperti ini contohnya, 10 bytes gambarannya acknowledgement. Nah, flow control ini dalam bentuk window size untuk membuktikan bahwa jumlah yang diterima antara dua aliran dua mesin ini tidak salah satunya tidak kelebihan. Kalau satunya lambat ya dia harus menyesuaikan yang paling lambat kecepatan transmisinya. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya dikirim 10 bytes misalnya karena ada kodenya segmen. Ya, kalau menggunakan dynamic window size-nya akan berubah sendiri, menurunkan kecepatan ya. Biasanya pertama adalah rendah, terus naik sampai maksimum, terus turun lagi. Kalau kita lihat di download itu, pertama lambat, terus tiba-tiba turun, terus naik lagi dan turun, itu makanya dynamic flow control-nya dijalankan. Nah, seperti ini, salah satu gagal maka diturunkan lagi. Ya, harusnya 20 menjadi 10. Transport layer yang lain adalah UDP fungsi layer namun lebih sederhana dari TCP ya, tidak ada connection oriented, benar-benar unreliable, jadi tidak bisa kita harapkan penuh. Ini adalah yang memerlukan delay serendah mungkin bisa mentoleransi hilangnya ya. Kita lihat ya, DNS, SMTP, DHCP, SMTP, email ya, VoIP lah misalnya. Kalau kita lihat video, mau suara muncul gambarnya setengah, muncul suaranya nggak jelas, tetap diterima begitu aja. Makanya disebut connectionless, jadi tidak menjalin koneksi. Apakah bisa kirim atau tidak, pokoknya terima aja. Nah, datanya tidak diurutkan. Jadi kalau kita lihat ngirim gambar yang besar, gambarnya tidak langsung muncul semuanya, tergantung mana yang bisa muncul duluan ya. Kalau hilang nggak bisa dikirim ulang. Ini bentuk headernya, tidak sekompleks dengan TCP dan lebih dikit ya overheadnya, jadi lebih banyak, nggak makan byte-nya ya. Pakai alokasi tetap well known dan registered untuk mendapatkan port addressing-nya, portnya. Kalau udah ada karena connectionless, maka setelah data siap dikirimkan dia langsung mundur dan menyerahkan. Sebenarnya lebih cepat, tapi tidak dijamin, tidak reliable lah, tidak dijamin datanya penuh. Itu akhir dari sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.